Kenapa gue milih properti? Karena di properti ini bisa kayak cepet. Bisa kayak cepat. Ya, gue udah coba berbisnis di bidang clothing, F&B juga. Tapi di Oke. properti ini, gue udah ngerasain sendiri, gak nyampe 1 bulan, gue bisa dapetin 100 juta pertama gue di umur 18 tahun. Oke, selamat datang di wajah baru Observe the World. Sebelum perkenalkan, nama gua Zaki Ferial. Di sini gua pengen sharing-sharing cerita seputar bisnis bersama teman gua. Nah, dia ini seorang pengusaha muda. Asik. Amin. Dia bergerak di bidang properti. Tentunya juga usahanya gak jauh-jauh dari jualan rumah, jualan tanah, dan lain-lainnya. Dan dia juga usianya masih muda. Masih berapa sekarang? Masih 18 tahun. Masih 18 tahun. Gimana, teman-teman pada kepo nggak? Kira-kira biar dia sendiri aja yang memperkenalkan dirinya. Silakan. Kalau Kakak, nama gue Zeva, gue dari Tangerang. Untuk Ziva dari Tangerang. untuk kesibukan gue sekarang adalah di bidang properti. Gue seorang properti consultant. Gue membantu teman-teman atau lo yang mau cari rumah atau properti, boleh konsul ke gua. Oke, dia sebagai konsultan properti. Nah, sekarang gue pengen nanya nih. Hmm, Ziva ya tadi nanya, Ziva. Ziva. Oke, Ziva. Gue pengen nanya nih. Kira-kira apa sih yang membuat lo tertarik dengan bidang properti? Sebelumnya, gua udah mencoba beberapa bisnis. Oke. Gue punya goals sukses di umur 20 tahun. Oh, Sekarang berarti umur gua sukses 20 tahun tuh dibilang muda loh ya. sekarang umur gua 18 tahun, jadi sisa waktunya 2 tahun lagi nih untuk gua ngebuktiin. Oh, lu 18 tahun sekarang. Ya kan tadi kan disebutnya 15 Berarti lu tahun. lebih muda dari gua dong ya. Iya dong. Aduh. 18 tahun guys. Udah kecemplung di bisnis properti coba. Gokil. Oke lanjut lanjut. Apa yang membuat lu Kenapa tertarik? gue milih properti? Karena Hmm, di properti ini bisa kayak cepet. bisa kayak cepat. Ya, gue udah coba berbisnis di bidang clothing, F&B juga. Tapi di properti Oke. ini, gue udah ngerasain sendiri, gak nyampe 1 bulan, gue bisa dapetin 100 juta pertama gue di umur 18 tahun. 100 juta pertama 18 tahun. Gokil. Bersih tuh. Ya, net apa? Bersihnya tuh 144 juta, cuman gue ada bagi dua sama temen, Oke. partner gue. Bagi dua sama teman. Gokil. 100 juta pertama di usia 18 tahun tuh guys. Kira-kira bisnis ini lu jalanin dari kapan sih? Misalnya Kalau lu tuh mulai ada ketertarikan sama bisnis properti. Oke, kalau Mulainya dari untuk kapan? tertariknya sih gue dari SMA ya, kelas 1. Hmm, Gue sebenarnya udah tertarik gimana sih cara bisnis properti. Apa sih yang hmm, harus gue lakuin ketika gue mau mulai bisnis properti. hmm, Tapi pada saat itu, karena memang sesuatu itu harus difokuskan ya. Gue hmm. Bener. fokus ya sekolah juga, jadi membahas properti itu jarang-jarang lah. Nah, kesempatan kemarin gue habis ikut seminar, Hmm, seminarnya Pak Tulis Maringin, Property Revolution. oke. Gak jauh dari situ, gue langsung praktekkan ilmu-ilmunya. Ya, ini ya, Oh, bisa berarti closing. sebelum lu emang terjun, lu ikut seminar-seminar dari orang yang emang udah pro lah di bidang Ya, properti nah, itu ya. untuk mulainya sendiri, untuk fokusnya itu, gue baru mulai di bulan Maret kemarin, Ramadan kemarin. Ramadan tahun ini. Iya, tahun ini. Tahun ini. Oke. Jadi, di bulan puasa kemarin tuh gue panas-panasan nyari properti, nyari Oke, oke, listing. oke. Terus juga, ya lu bayangin aja panas-panas, ya kan puasa gitu. Hmm, Di saat orang-orang tuh pada males-malesan, hmm. gue di situ naik motor panas-panasan. Wah, ya sudah tahu buku gua. Maksudnya, ya nggak bisa gue Rada nggak bisa iseng gitu ya. dikit Ya, ya. tem dikit Ya, nggak lari lah ya. nggak apa-apa lah ya. Yang Ya, penting duit lah lu ujung-ujungnya. terus alhamdulillah berkat atas izin Allah juga doa orang tua Oke. karena kebetulan waktu itu lagi bulan Ramadan kan berkah banget emang Hmm, emang. bisa closing gitu. Hmm, mantap. Closingnya di bulan Ramadan. Iya,
bulan closingnya Ramadan. di bulan Ramadan, guys. Oke, eh sebelumnya gue pengen ngulik dulu nih latar belakang lo. Sebenarnya tadi kan lo bilang mulai ketertarikan lo sama dunia properti di jenjang SMA. Kalau boleh tahu, di SMA tuh lu mempelajari tentang apa aja di dunia properti gitu? Kalau di SMA Mulainya, sendiri, maksudnya lu memulai mempelajari dunia properti itu dari apa? Dari baca kah atau dari kalau di SMA itu kita kan praktek ya. hmm, Kita langsung survei ke propertinya. Waktu itu pertama kali hmm, rumah ya. oke oke. Kita dikasih tahu cuman apa ya? Sedikit aja misalnya lu bantu jual rumah ini, kalau laku lu dapat komisi 50 juta misalnya. Hmm, Bersih. Nah, itu kan kayak wah, 50 juta gitu. hmm, Terus hmm, lah gitu kan. benar-benar. Tapi pada saat itu gak tahu nih jual ke siapa. Teman-teman gue mana ada yang mau Oh, beli properti seharga 1 miliar kata. relasinya belum mencakupi kali Nah, ya. relasinya juga belum ada gitu kan. Oke. Jadi kepikirannya kayak, wah, ntar dulu deh, gue jualan yang lain dulu deh, yang Hmm, teman-teman gue hmm, mungkin hmm. bisa beli gitu. Oke. Berarti pas SMA lu belum langsung cemplung ke dunia properti, tapi lu kayak tadi kan lu sempat bilang lu pernah nyemplung di dunia clothing, dunia Ya, food and beverage juga. Oke. eh Sekarang gue pengen nanya nih. Tadi kan lo juga sempat bilang tadi clothing dan food and beverage. Nah, sekarang kenapa nih? Maksudnya inti dari alasan lo itu kenapa lu benar-benar memilih bidang properti ini? Apakah karena dorongan keluarga atau minat dalam diri lu gitu? oke. Gue disebutin kan di awal, gue punya goal sukses di umur 20 tahun. Hmm. Nah, itu juga ada alasannya gitu. Kenapa gue mau sukses tuh di usia muda lah. Kenapa gue pengen buru-buru banget sukses. Nah, Kenapa tuh? definisi Kenapa tuh? sukses gue juga nggak yang gede langsung kaya raya gitu kan. Oke. Tapi intinya di umur 20 tahun itu gue udah punya income yang stabil di atas rata-rata pastinya. Hmm. Terus juga kenapa gue mau sukses di umur 20 karena gue punya goals di umur 20-an tuh misalnya gue mau nikah muda Oke. gitu. Terus juga gue mau bantu lunasin utang-utang orang tua gue. Gue Oke. mau segera Lunasin dekatin orang utang. tua gue umroh. Wow. Jadi kayak memang semuanya tuh Keren kalau keren. bisa bisa cepet kenapa harus lama gitu. Oke. Dan gue anak pertama juga, adik gue lumayan banyak gitu. Kenapa gue juga sekarang kan belum kuliah karena gue nggak mau bebanin orang tua gue. Oke. Ya gue mau kuliah kalau misalnya gue pakai uang sendiri lah ya. Oke. Jadi di tahun ini ya gue lagi Berusaha. berusaha banget lah untuk dapetin kesuksesan itu. Wah, mantap. Terus tadi kan lo sebut juga lo bilang nih definisi sukses lo juga berbeda. Nah, kira-kira definisi sukses lo itu apa sih? Kalau misalnya definisi sukses gue yang ibaratnya goals gue di umur 20 tahun lah. Kalau misalnya nyebutin nominal angka penghasilan, sebenarnya itu kayaknya cukup gue aja kali ya nentuin. Karena Ya, gue yang tahu benar. kapasitas diri gue. Kalau misalnya orang gue sebutin 100 juta, wah nggak realistis loh Banyak gitu yang kan. menganggap 100 juta juga kecil, ada yang Nah, itu dia makanya. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk gue bilang tadi. Yang Mhm. penting gue bisa sanggup membiayai diri gue, pastinya, Oke. pastinya diri gue. Dan juga kalau misalnya itu gue bisa kasih ke orang tua gue, Hmm. berarti gue bisa ngebantu lunasin utang-utang orang tua gue bisa Hmm. berangkatin umroh ke orang tua terus gue juga bisa ngebiayain nantinya pasangan hidup gue, dan ya untuk tempat tinggal juga pastinya Sendirilah. di umur 20 tahun mungkin. Kalau untuk rumah yang mewah nggak tahu juga ya karena ada juga yang umur 20 tahun tuh dia jualan rumah Oke. mewah, gue mikir gitu gimana cara dia, atau kalau dia jual rumah segitu Hmm. miliar-miliaran rumah dia gimana ya, kan gue mikirnya kayaknya bangun rumah sendiri tuh lebih hemat gitu daripada beli gitu. Makanya gue Oke. juga terjun di dunia properti karena untuk bisa punya properti gue tahu caranya. Oke, keren. Oke, tadi balik lagi nih kita ke pembahasan properti Hmm. sekarang. Di dunia properti, Hmm. lu ada gak sih role model yang lu jadikan patokan gitu untuk menjalani bisnis properti ini? Kira-kira siapa tuh? Kalau di properti sendiri gue sudah termotivasi awalnya dari patung Semeringin, Dari Pak patung Desa Semeringin. Patung Hmm. Lesemoringin, guys. Nah, terus juga ada lagi nih anak muda juga seusia gua. Ini gua jadi motivasi terus lah kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu gue kayak wah keren gue pasti bisa juga kayak dia. Namanya Hmm. Adan Lemi.
Siapa? Ardan Lemi. Ardan Ya Lemi. dia jualan rumah di daerah Jakarta ini, Jakarta Selatan. Rumahnya rumah kemarin Aldi Taher beli rumah di dia kalau tahu. Ya. Oh, oke. Nah, itu kemarin beli tuh dikasih rumah gitu sama dia. Rumah Oh, 4 miliar. 4 Gua miliar. kasih, iya makanya. Wah itu Gokil itu. jadi Keren motivasi sih. buat gue juga sih. Gue juga mau deh. Apalagi dia udah bisa berangkatin umroh, bisa kasih kontuanya. Ah, mukanya mantap lah dan Hmm. ini. Kita ngobrol. Waduh. Nah, lanjut lanjut lanjut. Oke, sekarang gue pengen nanya. Sebenarnya lu kan di usia lu yang masih muda ini, banyak orang yang mempunyai yang beranggapan bahwa usia muda itu untuk bersenang-senang. Ya, Nah, pertanyaan gua, kenapa lu lebih memilih untuk enggak, bukan lebih memilih sih, lu berani untuk ambil resiko gitu. Karena kan tentunya kalau gua mikir sih ya, di dunia properti itu emang untung cepat, tapi hmm. kemungkinan ruginya juga besar gitu. Oke, alasannya kenapa gue berani ngambil resiko? Sebenarnya bisnis waktu itu modalnya minim. Oh, Resikonya juga minim kalau tahu caranya. oh kalau tahu caranya. Ya, kalau tahu Oke. caranya. Gue sendiri kemarin modalnya cuma modal dengkul. Modal dengkul. Dengkul doang. Paling cuma Modal bikin, dengkul tuh bukan berarti ngesot ya, guys. Bukan ya berarti maksudnya, ngesot. soalnya lu pasti bisa lah. Uang jajan lu berapa lebih gedean juga uang jajan lu sebulan Modal gitu. ongkos lah ya. Ya cuma bensin, kuota Oh, gitu kan. Atau itu bisa menghasilkan tadi bikin berapa? 100 juta plus 100. plus lah ini kalau pakai banget. 100 juta plus plus Tapi modal dengkul, guys. mungkin gue bisa tahu cara apa kasih tahu caranya tapi nggak semua orang bisa dapetin itu juga gitu. Hmm. Nah, baik lagi, kenapa gue berani ngambil resiko? Karena dari awal itu gue memutuskan untuk sekolah bisnis. Gue beda dari yang lain gitu kan. Di saat Hmm. teman-teman gue itu nongkrong-nongkrong, Oke. terus main-main, ya gue juga main game. Tapi mungkin orang-orang tuh nggak kepikiran untuk setelah ini gue ngapain ya gitu. Terus juga ada dorongan tersendiri dari keluarga gue juga terbuka sama ekonomi keluarga. Jadi gue Hmm. juga tahu lah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga tuh seperti apa lah gitu kan. Oke. Terus gue juga balik lagi gue mau berangkatin orang tua gue umroh, gue mau bantu lunasin utang-utang ini. Jadi ya Oke, 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 oke. berani Paham, lah paham. ambil resiko. Berarti itu yang Mumpung menjadi masih muda alasan lah lu ya. buat menjadi berani ya. Justru Gairah mumpung gitu masih jadinya. muda berani ngambil resiko. Kalau udah tua susah. Nah, Apalagi kalau misalnya betul. udah nikah segala macem. Biar Betul. aja lu ngeluarin duit 20 juta aja, apa nggak 10 juta aja untuk misalnya untuk ikut seminar, untuk investasi. Mhm. 10 juta tuh bagi berapa orang juga lumayan gitu. Bisa buat kehidupan sebulan gitu kan. Atau buat biaya-biaya kehidupan yang lainnya gitu. Oke. Aku masih muda. Mumpung masih muda, guys. Banyak kesempatan yang lu punya. Kalau misalnya emang keburu umurnya emang keburu tua lah, misalnya range di harga di harga Umur umur di umur 40 ke atas gitu. Maksudnya kebanyakan orang ya udah nggak udah fleksibel banyak lagi. tanggungan Nah, gitu kan. jadi Jadi lebih ya banyak beban lah gitu. Kalau lebih apa kalau masih muda kan ya kita pakai uang jajan dari orang tua untuk jadi modal juga is oke it's okay. gitu kan. Nggak masalah. Betul. Keren, keren. Nah, tadi ngambil resiko. Mm-mm. Sekarang menurut lo, Asik. menurut lo, apa sih arti kegagalan? Menurut gua gak ada kata gagal. Gak ada kata Gak ada gagal. kata gagal yang ada hanya sukses dan belajar. Ini Sukses kata-kata dan dari patung. belajar. Gue percaya itu karena ketika lo gagal, sebenarnya tuh lo belajar dari kesalahan itu. Hmm. Gue juga pasti banyak failnya gitu. Bahkan Hmm. ya gue juga nggak perfect lah. Banyak banyak kegagalan-kegagalan yang gue alami gitu. Tapi Hmm. Hmm. dari itu tergantung kita memberi arti. Oke. Tergantung mata memandang, telinga mendengar, hati Hmm. merasakan. Jadi kalau misalnya lu gagal, lu lihat di situ apa sih? Allah mau ngasih apa sih gitu? Mau kasih tahu apa sih kalau gue tuh harus gini 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 gini. Oke. Jadi menurut gue justru kegagalan seperti orang-orang bilang kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kalau misalnya emang lu posisi lagi gagal, pasti ada kesuksesan yang akan menunggu lu di atas. Benar ya? Itu Lagi, lagi lagi, menanti nih. lagi menanti bahasanya. Makanya, ketika orang gagal, jangan cuman
ya ya udah, gue gagal, gue capek gitu, gue males Jangan nyoba. dijudge ya. Jangan dijudge juga. Karena lu nggak tahu berapa tahun lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, Betul. ketika dia udah sukses, jangan sampai lu, bang bulan Agustus boleh lah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya perkembangan gak ada yang tahu kan? Ya Nggak ada betul. yang tahu. Benar. Oke, eh masih ngomongin seputar kegagalan nih. Ya, Kalau dari lu sendiri, lu pernah nggak sih ngalamin gagal gitu? gua nggak gagal sering, pernah sering, Pernah, sering? tapi ya bangkit gitu. Oke. Kegagalan pertama itu dari gua kecil, dari gue Hmm. SD mungkin, gua tuh bisa dibilang dari sekolah itu gua murid yang nggak berprestasi gitu. Gue ranking Itu dari SD. dari SD itu, dari Oke. SD kelas 1 ya, dari itu gue TK mungkin ya, SD lah. Gue tuh ranking akhir lah, misalnya murid cuma 20, gue mungkin ya belasan lah gitu. Oke. Itu kan bisa dibilang bawah banget gitu. Aha. Cuma setelah gue ikut eh, acara-acara bootcamp, seminar gitu, gue bisa Mm-mm. tuh ningkatin kemampuan gue. Karena emang sebenarnya kita tuh bukan bukan gagal gitu, kita cuma belum tahu Mhm. caranya aja gitu. Nah, terus gue coba bisnis. Di bisnis juga, wah, gue nyobain banyak banget. Pertama clothing itu, wah, bukan gagal lagi. Gue nggak Ini tahu tuh. Gue mulai, gue tahu tuh ya cerita lu clothing tahu tuh. sendiri lah Oke. ya. Gue nggak tahu tuh apa namanya, asal mulai aja. Terus juga modal juga belum balik modal gitu. Gue kayak itu gagal. Terus juga baru bisnis 1 bulan, gak nyampe 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu tutup. Ya, ya udah gitu. Lagi cari lagi karena emang gagal, cari lagi, bangkit lagi, coba banyak-banyak hal gitu. Dan Hmm. sekarang gue lagi coba di properti ini. Di properti sendiri, kalau dibilang gagal, mungkin gagal untuk closing kali ya. Saya gagal closing udah dari titik mau closing nih. Heeh. Gak jadi gitu. Kayak ya udahlah, masih ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Masih ada Nggak ada kesempatan-kesempatan kesempatan lain lah lain. ya. Oke. Kebetulan pas dia baju juga, gue tahu ceritanya pas gitu. Dia sempat jualan baju, apa nama brandnya pas gitu? Impressive.id namanya. Impressive.id. Pas Iya, gitu dia pernah tuh jualan baju bersama temen ya, iya, sama sama temen. teman. Dia modal berdua. Tapi ya gimana mungkin pas gitu masih belum tahu gimana cara manajemen dan lain-lain. Betul. Jadi tutup. Terus makanan juga pernah kan? Pernah juga Nah, makanan. wis. Kamu juga pernah kan? Ya, Gagal. alhamdulillah. Gagal juga kan? Ya, Nggak gagal. gagal, nggak gagal. Belum. Nggak gagal sebenarnya. Emang Cuman biasanya. emang belum dapat terobosan barunya gitu. Nah, gitu. Untuk bangkit lah bahasanya. Oke. Sekarang. eh Sekarang apakah lu di bidang properti ini itu impian lu atau cita-cita lu dari kecil atau ya gue nemu ini bidang sekir apa namanya ketemu gua gitu tiba-tiba oh iya gua tiba-tiba nih suka sama properti dan Hmm, emang tapi emang apakah emang dari kecil gitu gue dari kecil pengen jadi pengusaha properti properti gitu. gitu. Sebenarnya enggak ya. Dari kecil gue pengen jadi pilot justru. Dulu Oh kecil tuh mau really? jadi pilot. Karena mikirnya, wah pilot keren, gajinya gede gitu kan. Tapi Hmm. semenjak itu waktu masih SD. Saya Bawa pas selesai, pesawat gitu iya ya. kan. Ngomongin di sekolah gajinya puluhan juta. Itu kan cuma sekali berangkat itu kan. Kayak, wah, keren banget. Siapa yang nggak mau Iya guys? kan, terus habis itu dari mulai SD itu waktu SD, SMP naik Hmm. lagi. Wah, pilot kayaknya gue gak mungkin karena gue tahu udah mulai mengenali kekurangan-kekurangan dari gue gitu. Hmm. Terus habis itu di SMA, ya gue tertarik untuk cari uang sendiri gitu. Akhirnya di sekarang ini ya gue udah terjun di dunia bisnis ya. Jadi Hmm. kalau sekarang cita-citanya gue pengen jadi pengusaha, tapi Hmm. pengusaha nggak melulu soal properti aja ya. Ya, Pengusaha kan bisa, pengusaha properti juga bisa usaha di lain-lain ya kan. Jadi banyak bidang lah, ya banyak banyak bidang. bidang. Jadi properti ini emang salah satu yang gue tekunin. Cuma kalau misalnya cita-cita gue pengen jadi, ya kalau sekarang gue pengen jadi developer rumah, Untuk pengen jadi sekarang menjadi developer developer lah. ya. Terus juga ya kalau sekarang sih jalani aja yang gue fokusin sekarang, yang Hmm, hmm, benar. hmm. Berarti fokus lu saat ini emang cuman satu di bidang properti ini aja Ya gitu. karena kalau misalnya fokusnya udah banyak kedua gitu, ntar hasilnya setengah-setengah. Gue Hmm, juga dapet wejangan dari salah satu mentor gue, kalau misalnya lo mau kuliah fokus kuliah aja gitu.
Kalau Mhm. misalnya mau bisnis, bisnis aja. Karena kalau misalnya lu kuliah sambil bisnis, bisa ada kok yang sukses, tapi hasilnya tuh setengah-setengah Nggak dan maksimal. gak maksimal gitu. Oke, Dan jangan sampai lu nyesel di kemudian hari. oke, oke. Berarti eh selama lulus lulus dari apa namanya lulus dari SMA, lu emang fokus banget tuh ke bidang properti ini gitu. Setelah lulus, gak langsung properti. Waktu itu mulai dulu Enggak yang langsung. nggak langsung, gue sempet jualan bawang goreng juga, gue sempet nganggur juga. Nah, tapi Hmm. di situlah dorongan gue kayak, wah ini udah tahun kedua nih karena gue berakselerasi. Ini udah Oh, tahun kedua akselerasi nih. guys. Karena kita kan seangkatan. Oh, sangat ya. Ya, karena gue berakselerasi, jadi teman-teman gue udah pada kuliah nih, dan gue belum Hmm. kuliah nih. Pun bisnis juga nggak ada yang menonjol dalam diri gue. Ya udahlah, akhirnya gue kebetulan waktu itu ada seminar properti ini, gas lah, cobain aja semuanya. Oke. Nah, Kesempatan udah datang dong. berhubung lu kan nggak memilih untuk kuliah gitu kan. Mm-mm. Terus gua eh mungkin adakah dorongan lain dari diri lu gitu? Kenapa lu memilih untuk gak kuliah? Ya, pertama ya karena gue melihat sikon ekonomi keluarga, terus juga kalau misalnya gue mau kuliah, sebenarnya gue mau kuliah di apa ya? Di universitas terbaik lah, maksudnya yang gue mau nyari relasi gitu. Kalau misalnya untuk negeri, Hmm. gue ngerasa bukan diri gue di situ karena wah gue udah nyemplung jauh di bisnis, masa gue harus ngulang lagi sih ke dunia Oke. apa akademik gitu kan? Kayaknya Mhm. bukan, makanya gue paling sekolah di universitas bisnis yang ada sangkut paut sama bisnis dan relasi-relasinya yang Yang mantap ada lah. apa namanya program studi bisnisnya lah Ya, gitu yang kan. kayak gitulah. Oke. Hmm. Nah, eh tadi udah seputar properti juga udah seputar pengalaman. Hmm. Nah, sekarang gue pengen nanya nih. Ini rada rada apa ya? Rada keluar dikit lah. Tapi Oke. masih seputar bisnis juga. Hmm. Menurut lo, seberapa penting di dalam bisnis itu tentang mindset? Menurut gue justru mindset tuh penting banget. Pertama itu yang harus diubah itu mindsetnya. Oke. Karena kalau misalnya mindset lu itu salah gitu, lu nggak yakin lu bisa sukses gitu. Lu Mhm. nggak yakin sama apa yang lu lakuin. Gue rasa lu gak akan dapetin itu. Hmm. Apalagi misalnya ketika lu udah gagal, ketika lu menghadapi sesuatu yang di luar ekspektasi lu. Dan lu mindset tuh mindset penyerah ya, Bang. Apa mindset Mindsetnya ya gitulah. mindset gagal kan? Ya, mindset orang-orang yang orang baik lah gitu. Ya Ini. lu bakal menganggap sesuatu itu lu bakal menganggap sesuatu itu Ya. bukan suatu apa ya peluang gitu, suatu Oke. pelajaran, tapi yang lu anggap adalah ya ini kayak gue nggak bisa di sini, bukan jalan gue dari sini, gue udah aja Mhm. lah gitu. Habis itu kalau lu mau ketemu sama orang-orang, apalagi orang-orang yang udah sukses gitu di bidangnya, pasti dia mindsetnya tuh wah jauh banget gitu. Hmm. Mungkin lu pikir apa berpikir eh setahun 2 tahun ke depan dia udah mikir 20 tahun ke depan, atau mindsetnya tuh mindset mindset yang wah di luar salah, di luar naila. Di luar lagi. Di luar naila. Rada ngejokes gitu ya. Oke, nggak apa. Tinggal Oke, tadi seputar sorry guys. Ya, tadi seputar mindset. Tapi kan kalau misalnya ada kayak orang yang mungkin dia bisa dibilang emang kurang mampu lah bahasanya. hmm, Dia berbicara kayak apa namanya? modal orang tua gitu. Uang segitu mah menurut lu kecil, tapi coba gua gitu. Ya paham paham. Gue juga nggak maksa buat orang-orang itu ngikutin mindset jadi pengusaha gitu. Dan gue Oke. juga open mind, misalnya ya lu jadi karyawan oke, karyawan juga atau bekerja profesional juga bagus. Banyak orang yang sukses di bidang profesional gitu, jadi Hmm. karyawan atau jadi apapun itu. Maksudnya kalau misal lu mau jadi pengusaha ya mindset lu harus clear sebagai pengusaha. Kalau misal lu mau jadi karyawan atau profesional ya mindset lu juga harus profesional gitu. Profesional juga ya. Kalau misalnya lu menganggap ada namanya BEJ, blame
eh, Excuse. excuse justify gitu kan. Oke. Nah, lu nyalahin keadaan, daripada lu nyalahin keadaan, nyalahin kondisi, Hmm. lebih baik lu belajar. Atau lu Oke. daripada lu nyari Growth, alasan growth gitu. mindset lah. Ya, daripada lu nyari alasan gitu kan. Oke. Ini lu cari cara gimana Hmm. caranya sukses. Daripada lu membenarkan seseorang, ah lu mah sukses karena dia mau dari orang tua, lu mah orang Nah, kaya gitu, lu mah punya nah, privilege gitu. Mending lu belajar sama dia, lu cari tahu gitu kan. Gimana caranya dia untuk dapetin itu. oke, Tuh. oke, oke. Nah, ini menurut gua lumayan oke juga nih pertanyaannya. Seberapa penting menurut lo Hmm. faktor lingkungan untuk menjadi seorang pengusaha? Menurut gua, jujur itu penting banget sih. Penting banget. Jujur penting banget. Karena Oke. gua eh, juga ngelihat teman-teman gua yang lingkungannya juga nggak dukung gitu ya. Gua alhamdulillah lingkungannya mendukung dari keluarga, teman-teman juga mendukung gitu. Tapi ada juga yang nggak ngedukung gitu. Hmm. Misalnya kayak lingkungan toksik atau lingkungannya justru malah meremehkan gitu. Oh, Jadi di saat lu mau punya mimpi yang tinggi, mereka malah meremehkan. Itu kan kayak, ya gue tau lah rasanya gitu kan. Jadi gue bersyukur tahu lingkungan tahu. gue mendukung. Jadi ya buat lu yang sekarang lingkungannya atau keluarganya nggak mendukung, Nah, dengerin nih guys. gue saranin lu cari komunitas atau lu ikut seminar deh yang gratisan juga. Dari yang gratisan lu aja Yang nggak apa-apa. gratisan juga banyak ya di luar Ya, ya. yang bayar pun kalau lu mau modal sedikit ada kok yang masih ratusan ribu gitu. Gue Hmm. bahkan kemarin gue cerita-cerita kan gue ikut seminar TFT TFT trainer itu apa? itu training for trainer firework Oke. training. Jadi itu belajar bagaimana cara jadi trainer. Nah, gue bikin acara seminar nih. Jadi belajar gitu. Gimana jadi pembicara kan harus latihan terus gitu kan harus bikin panggung sendiri. Nah, itu gue bikin murah kok, cuman 100 ribuan. Cuma 200 ribuan lu bisa ikut dan lu bisa dapetin experience jalan di atas api, Jalan jalan di di atas atas api. api, jalan di atas beling, matiin api pakai mulut, matiin rokok pakai mulut nih buat yang suka ngerokok nih ya. Oke. Lu kalau misalnya lu mau berhenti ngerokok, gue tantang lu untuk matiin rokok pakai lidah. Nah, Buat lu perokok, gue lagi-lagi tantang lu, lagi-lagi tergantung apa? Mindset. gue tantang lu matiin rokok pakai lidah. Itu semua supaya kita breakthrough gitu. Kita buat terobosan dalam hidup. Tapi lu udah pernah coba tuh matiin rokok di lidah? Pernah matiin Panas gitu. enggak panas sih, cuman agak pahit aja lah itunya. Oh, ininya ya tembakau. Ya Ya. itu ujungnya itulah ya. Nah, Nah, gue juga gak ngerokok nih. oke. Em, boleh ini udah mau sesi terakhir nih Oke, ya. betul ya. Gua pengen lu kasih closing statement buat teman-teman yang ada di rumah. Kasih semangat buat mereka biar mereka juga bisa seperti lo yang di usia muda bisa menghasilkan duit. Mungkin Amin. banyak di luaran sana teman-teman yang pengen jadi pembisnis, pengen jadi pengusaha tapi nggak ada dukungan. Oke. Faktor lingkungan yang nggak ada yang mendukung gitu Hmm. kan. Faktor lingkungan, faktor orang tua juga nggak ada yang dukung gitu. Boleh lu kasih closing statement biar mereka jadi semangat mungkin gitu. Oke. Buat teman-teman yang, gue di sini juga masih belajar ya. Jadi, buat teman-teman yang mau juga jadi pengusaha atau mau mulai bisnis, gue saranin lu belajar dan langsung mulai step dikit-dikit. Kalau lu misalnya mau konsul ke gue juga boleh. Lu bisa DM Instagram ke gue, Grow with Zeva. Boleh ntar di sini nih Ya, lu Instagramnya. bisa konsul ke gua nanya sebenarnya apa sih yang lu mau mulai gitu. Terus juga buat lu yang faktor lingkungannya kurang mendukung, semangat terus. Gua bisa dibilang gue mau jadi temen sukses lu, gue mau jadi temen growth lu. Jadi lu jangan sungkan untuk ngomong ke gue bisa bantu semampu gua. Oke. Semoga teman-teman kita semua bisa sukses juga di usia muda, gue doain. Amin. Amin. Lo, Bang Zaki, abang kelas gue, dan gue juga, dan buat lo yang nonton, semoga lo bisa segera capai impian lo dan bisa sukses di usia muda. Oke, Thank teman-teman, you. itu closing statement dari Zeva.
Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman lo. See you next episode. Bye-bye. Bye.